Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Saudaraku yang beriman, adat hidup adalah saling tolong-menolong. Kita manusia tidak akan bisa menjalani hidup ini tanpa uluran tangan dari orang lain. Sekaya apapun dia, semewah apapun hidupnya, manusia tetap membutuhkan campur tangan orang lain. Rasanya terlalu egois tatkala kita mementingkan kebahagiaan kita saja, tanpa peduli dengan keadaan orang lain. Kita terlalu congkak apabila kita merasa tidak membutuhkan kehadiran orang lain. Lihatlah bagaimana jari jemari kita yang satu sama lain saling membutuhkan, saling mendukung, saling mengisi, dan tidak ada yang merasa egois antara yang satu dengan sebagian yang lainnya. Begitulah cerita kehidupan kita yang saling ketergantungan dengan orang lain. Karena ternyata keberadaan orang lain di sisi-sisi kehidupan kita membawa andil besar dalam mewarnai kehidupan dan turut meringankan beban-beban dalam kehidupan kita. Pun demikian, kehadiran kita di sisi-sisi kehidupan mereka harus memiliki andil dalam upaya memudahkan segala hajat hidupnya. Sehingga siapapun muslim yang memudahkan hajat hidup muslim lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan bebannya di akhirat. Sebaliknya, siapapun orangnya yang mempersulit hidup orang lain, maka Allah akan mempersulit hidupnya kelak di akhirat. Mengukur orang lain dengan diri kita sendiri, itulah kunci kita bisa menghargai orang lain. Kalau kita mengharapkan hidup ini penuh dengan kemudahan, orang lain juga mengharapkan hal yang sama. Kalau kita sakit hati karena tidak ada orang lain yang peduli dengan kita, orang lain juga sakit hati andai kata kita tidak peduli dengannya. Kalau begitu adanya, kita harus memupuk dan terus menghidupkan rasa empati terhadap orang lain, agar orang lain pun memiliki rasa empati kepada kita. Bahkan keimanan seseorang akan sia-sia kalau belum mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dengan tidak terlampau jauh masuk dalam kehidupan orang lain, kita harus mampu memberikan andil terhadap pemenuhan hajat hidup orang lain. Setidaknya kita memberikan kemudahan terhadap sesama, lebih-lebih ketika ia sedang dalam posisi mengharapkan kemudahan dari kita. Sebagaimana yang dipaparkan dalam hadis qudsi berikut ini. Hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna rajulan lam ya'mal khairan qattu fakana yudairun nas fayaqulu li rasuli khudh ma tayassara watruk ma asura fatazawaj la'allallahu tazawaju anna falamma halaka qala Allahu azza wa jalla lahu hal amilta khairan qattu qala la illa annahu kana li ghulamun wa kuntu udairun nas
فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله عز وجل يتجاوز عنا قال الله عز وجل وتجاوزت عنك رواه Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang tidak pernah melakukan kebajikan sama sekali, namun ia suka menghutangi orang. Dia berkata kepada utusannya saat hendak menagih hutangnya, ambillah yang memudahkannya jika ia sudah punya, dan tinggalkan apa yang menyulitkannya jika ia belum melunasinya, dan maafkanlah ia. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mengampuni kita. Ketika ia meninggal, Allah Azza wa Jalla berfirman kepadanya, apakah engkau pernah melakukan satu kebaikan? Ia menjawab, tidak. Hanya saja aku mempunyai seorang pembantu. Aku adalah orang yang suka menghutangi orang. Ketika aku mengutus pembantuku untuk menagih hutang, aku berpesan kepadanya, ambillah apa yang memudahkan orang yang berhutang, dan tinggalkan apa yang menyulitkannya, dan maafkanlah. Dengan begitu mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah memberikan pengampunan kepadamu. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku yang beriman, sebagai makhluk yang hanya bisa hidup dengan bantuan orang lain, kita harus selalu bersikap dengan sebaik-baiknya sikap, dengan memudahkan apa yang bisa kita mudahkan untuk orang lain.